Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan prasangka sosial. Jadi persepsi diri adalah cara individu melihat, memahami, dan menilai diri mereka sendiri. Ini mencakup penilaian terhadap karakteristik fisik, kemampuan kepribadian, nilai, dan peran yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan mereka. Nah, persepsi diri dapat mencakup pemahaman tentang kelebihan, kelemahan, harapan, dan citra diri seseorang. Persepsi diri bukan hanya tentang bagaimana seseorang melihat diri mereka sendiri, tetapi juga bagaimana pandangan ini memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan mereka. Persepsi diri dapat berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh pengalaman hidup, interaksi dengan orang lain, serta norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Persepsi diri juga dapat bersifat positif atau negatif. Orang yang memiliki persepsi diri yang positif mungkin memiliki keyakinan dalam kemampuan mereka, memiliki rasa harga diri yang kuat, dan merasa puas dengan diri mereka sendiri. Di sisi lain, individu dengan persepsi diri yang negatif mungkin merasa ragu, memiliki rasa harga diri rendah, dan cenderung merasa tidak puas dengan diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses di mana individu memahami dan menginterpretasikan informasi tentang orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Ini mencakup bagaimana kita melihat, menilai, dan mengambil kesimpulan tentang orang lain, termasuk pemahaman tentang karakter, motivasi, niat, perasaan, dan perilaku mereka. Persepsi sosial merupakan aspek penting dalam interaksi sosial dan membantu kita dalam membentuk pandangan tentang dunia sosial di sekitar kita. Dalam proses persepsi sosial, individu sering menggunakan berbagai petunjuk termasuk ekspresi wajah, bahasa tubuh, intonasi suara, dan konteks sosial untuk membantu mereka memahami orang lain. Selanjutnya yaitu atribusi sosial. Nah, atribusi sosial adalah proses di mana individu mencoba untuk memahami penyebab dari perilaku dan tindakan orang lain dalam situasi tertentu. Ini mencakup upaya untuk menjelaskan mengapa seseorang bertindak seperti yang mereka lakukan, baik itu positif maupun negatif. Atribusi sosial membantu kita dalam memberikan makna kepada tindakan orang lain dan membentuk persepsi tentang karakter mereka. Kemudian, sikap sosial. Nah, sikap sosial ini mengacu pada penilaian, evaluasi, atau perasaan individu terhadap orang lain, kelompok, atau objek dalam lingkungan sosialnya. Sikap sosial mencerminkan cara seseorang merasa atau berpikir tentang sesuatu dalam konteks hubungan sosial. Sikap sosial dapat berupa positif atau negatif atau bahkan netral. Nah, sikap sosial ini dapat dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman pribadi, nilai-nilai sosial, norma, budaya, informasi yang diterima, dan interaksi sosial. Sikap sosial ini dapat mempengaruhi perilaku individu terhadap orang atau kelompok yang menjadi objek sikap tersebut. Itu prasangka sosial. Nah, prasangka sosial ini adalah penilaian atau keyakinan secara negatif maupun positif yang umumnya didasarkan pada karakteristik kelompok sosial tertentu seperti ras, etnisitas, gender, orientasi seksual, agama, atau faktor-faktor lainnya. Prasangka sosial muncul ketika individu membuat asumsi atau penilaian sebelum mengenal individu dari kelompok tersebut secara individual. I'm just asking you to trust me. Please give him a chance. Let us prove you wrong. Philip is thoughtful. He's very kind. Kind of what? The king and queen are celebrating tonight,
and they have invited both of us to the castle. You want me to meet his parents? It's just a dinner. They don't want me in Ulstead. Why on earth would I go? Because his mother wishes to meet mine. Please. Jadi, dari cuplikan film tersebut mengandung persepsi sosial, yaitu di mana tokoh Aurora mencoba mendapatkan kepercayaan dan meyakinkan tokoh Maleficent yang telah dianggap sebagai ibunya sendiri untuk merestui pernikahannya bersama Pangeran Philips, dengan menjelaskan sosok Pangeran Philips yang sangat bijaksana dan baik. Tell me, sire, am I to be a best man, or did you choose a creature from the moor? General, if that's your way of asking me if she said yes, then Oh, I know she says yes, sire. What human wouldn't want to leave that place? What do you have against moorfolk, Percival? Moorfolk, is that what we're calling them now? Winged beasts, murderous trees? Guard your tongue, General. You know nothing about them. I know that Maleficent is a killer of men, destroyer of armies, or so the story goes. She's not like that. It's my job to protect this kingdom. And I will do so, old friend, without hesitation. Walk on. Nah, selanjutnya dalam video tersebut, sang jenderal menjudge rakyat Moor, yang dimana rakyat Moor itu sendiri adalah penduduk dari kerajaan yang dipimpin oleh Aurora dan dilindungi oleh Maleficent. Ia mengatakan hal-hal yang belum tentu benar adanya mengenai rakyat Moor dan Maleficent, dikarenakan cerita palsu atau keliru yang sudah ditanamkan dan diyakini secara turun-temurun oleh mereka. Padahal ia belum mengenal bagaimana rakyat Moor dan Maleficent yang sebenarnya. Children should be soaring over the trees and rivers. Instead, they're raised in exile. I could protect them. How? By waging war against the humans. I've been at war with them my whole life. Not all of them. There was one you raised as your own. Maybe we don't have to hide from the humans. Maybe we can exist without fear, war. Find a way together. It will never happen. Nah, dari cuplikan video tersebut termasuk ke dalam persepsi pribadi karena tokoh Maleficent merasa khawatir terhadap keadaan kaumnya dan merasa bahwa dia dapat melindungi mereka semua dari kaum manusia. Kemudian salah satu dari kaum Maleficent ini mengatakan bahwa apakah cara yang ia lakukan dengan berperang kepada manusia, dan ia juga mencoba mempengaruhi Maleficent agar tidak lagi hidup bersembunyi dalam ketakutan dengan memilih jalan damai. Namun Maleficent ini tetap kukuh pada pendiriannya, yaitu tidak ingin hidup damai dengan kaum manusia. Ia ingin tetap berperang dengan mereka. Maleficent starting the war. First my father and now this. Philip! She didn't curse him! Maleficent! What? She never cursed him. It was your mother. What are you saying? It was a spindle. The curse is still in it. Your mother used it against your father. Look. It's the same. She's locked the Morfolk in the chapel. This isn't a wedding. It's a trap. Kemudian dalam cuplikan video ini dapat menggambarkan atribusi sosial, yaitu karena tokoh Philips mulai merasa muak dengan Maleficent yang telah memulai perang, dan ditambah lagi
telah memberikan kutukan sebelumnya kepada ayahnya. Jadi Aurora mencoba menjelaskan dan meyakinkan kepada Philips bahwa kekacauan yang terjadi bukanlah perbuatan Maleficent, melainkan perbuatan dari ibu Philips sendiri, dengan tujuan untuk menghancurkan kaum peri dan penduduk Moors dan merebut wilayah kekuasaan. There will be no more fighting. Ulstead will never attack the Moors again, and from this day on, we move forward and find our way in peace together. Jadi dari cuplikan video tersebut mengandung perilaku sosial yang dimana Pangeran Philips ini mengumumkan bahwa kerajaannya tak akan lagi menyerang kerajaan Moors dan para peri. Kemudian mereka memulai kehidupan yang baru dan damai. Sikapnya ini dalam mengambil keputusan telah dipengaruhi oleh kebohongan dan perbuatan kejam yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Dan juga Pangeran Philips ini melihat usaha Maleficent untuk tetap melakukan perdamaian dengan kaum manusia.